Selamat sore semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang upaya mitigasi bencana ekologis di perhutanan sosial. Hadir sebagai narasumber kita hari ini Bang Khalid Saifullah dari Sumatera Barat. Beliau adalah penggiat kebencanaan. Dan kemudian di sebelahnya Mbak Kiki dari Sulawesi Tengah, dari Yayasan Merah Putih Sulawesi Tengah. Gitu. Untuk pertama kali mungkin kenalan dulu, Dak. Karena teman-teman mungkin ada yang belum kenal Uda, saya pun ingin lebih kenal lagi supaya pembicaraan kita nanti lebih lebih enak lagi. Oh, siap, oke. Terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Saya nama lengkap Khalid Saifullah, berasal dari Sumatera Barat. Nah, sekarang dipercaya kawan-kawan sebagai Dewan Pengarah di P2SI Sumatera Barat dan juga beraktivitas di kebencanaan di Sumatera Barat dan juga di nasional. Sekarang di kebencanaan di Sumatera Barat itu saya dipercaya sebagai Dewan Pengarah Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Dilanjut Mbak Kiki, bisa perkenalan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kiki Rizky, saya berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Lembaga saya dari Yayasan Merah Putih. Alhamdulillah, saya lagi dimandatkan menjadi manajer program untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan program-program yang ada di Yayasan Merah Putih. Salah satunya adalah terkait pendampingan perhutanan sosial di beberapa desa yang menjadi wilayah dampingan Yayasan Merah Putih. Itu aja. Ya. Terima kasih Uda Ipul ya, kita memanggilnya Uda Ipul dan Kak Kiki. Nah, kita masuk ke bencana nih, bencana ekologi ya. Kalau menurut pandangan Uda nih, konteks bencana di Indonesia ini seperti apa sih saat ini gitu ya? Terima kasih Mbak. Nah, kalau bicara Indonesia, ini kan kita Indonesia adalah negara kepulauan ini. Iya. Dan terdiri dari ribuan pulau. Dan ini sebenarnya berkonsekuensi juga nanti kepada potensi ancaman bencana yang ada di negara kita. Dan selain itu, kita Indonesia dikenal dengan merupakan daerah yang ring of fire. Jadi menjadi daerah yang lingkaran cincin api, sehingga potensi bencana kita di Indonesia ini luar biasa. Dan secara keseluruhan mungkin kalau untuk dunia, Indonesia ini bisa disebut sebagai laboratoriumnya bencana, etalasenya bencana. Dia mau lihat bencana apa saja ada, bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, longsor, likuifaksi, segala macam itu kan. Paling tidak kalau berdasarkan Undang-Undang 24 2007 itu ada 14 ancaman bencana itu di Indonesia. Nah, dari sekian banyak ancaman bencana itu sebenarnya didominan intensitasnya paling tinggi itu adalah bencana kalau secara kebencanaan itu bencana yang disebut dengan bencana hidrometeorologi. Jadi kalau di Walhi itu disebut bencana ekologis sebenarnya. Jadi secara ilmu bencananya itu disebut bencana hidrometeorologi, di mana bencana-bencana yang berkaitan dengan adanya disebabkan persoalan-persoalan ada perubahan iklim, cuaca gitu kan. Nah, kalau di Walhi ini disebut bencana ekologis. Kenapa? Karena bencana-bencana yang disebut bencana hidrometeorologi itu sebenarnya lebih kepada bencana-bencana yang menurut Walhi itu kan adalah bencana yang disebabkan karena terjadinya ketidakseimbangan lingkungan. Ada gangguan terhadap ekosistem, ada gangguan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga itu menjadi bencana. Nah, ada perspektif dan stigma yang ada di tengah masyarakat, bahkan di level pengambil kebijakan pun sebenarnya ini ada stigma keliru menurut saya. Jadi ketika bicara bencana hidrometeorologi atau yang disebut Walhi bencana ekologis, nah itu dikaitkan dengan penyebabnya adalah hujan. Jadi ketika terjadi longsor, yang disebut penyebabnya adalah hujan. Ketika banjir, disebut penyebabnya adalah hujan. Sedangkan kalau menurut pandangan Abang atau misalnya teori kebencanaan, faktor pendorong terjadinya bencana ekologi itu apa? Nah, ini dia. Jadi ada dalam manajemen bencana itu ada kajian risiko bencana namanya. Nah, dalam kajian risiko bencana itu ada
Perka BNPB-nya Perka 2 2012 tentang pedoman pengkajian risiko bencana. Bahwasanya setiap bencana itu ada penyebabnya. Nah, kemudian setiap bencana itu ada level potensi ancamannya, ada level risikonya. Nah, untuk mengetahui seberapa tinggi ancaman bencana atau bahaya yang ada di daerah atau bicara Indonesia secara keseluruhan, perlu dilakukan analisis bahaya namanya. Kemudian bahaya itu apakah berisiko tinggi atau rendah atau sedang, itu perlu dilakukan kajian risiko bencananya. Nah, untuk mengetahui penyebab dari risiko bencana itu, maka dari analisis risiko bencana inilah dapat diketahui. Nah, analisis risiko bencana ini, pertama itu yang dilihat adalah kerentanan. Nah, kerentanan itu ada 4 yang dilihat. Dari aspek fisik, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Nah, kemudian yang kedua dilihat dari aspek kapasitas. Nah, aspek kapasitas itu dilihat nanti dari seberapa kesiapsiagaan di daerah itu, mulai dari masyarakat dan pemerintah serta stakeholder yang ada di daerah. Kemudian regulasi dan kebijakan seperti apa yang ada di daerah itu dalam rangka untuk penanggulangan bencana. Kemudian partisipasi dan kelembagaan seperti apa yang ada di daerah tersebut. Nah, itu dari aspek kapasitasnya. Nah, ketika bicara soal penyebab tadi, kenapa kemudian saya mengatakan ketika ada curah hujan tinggi, terjadi banjir, yang disalahkan adalah hujan. Nah, dalam analisis risikonya sebenarnya bicara longsor, bicara banjir, itu dalam konteks aspek ekologis, kenapa air itu melimpah dari tempat yang semestinya? Karena kemudian ada gangguan keseimbangan dari tempat yang harus menjadi dia berada. Jadi misalnya, ketika terjadi longsor, artinya ada yang tidak beres secara aspek lingkungan di daerah yang terjadi longsor. Nah, dalam aspek kajian risiko bencana, yang harus dilihat adalah daerah yang terjadi longsor itu, secara aspek fisiknya, dia berada di kelerengan berapa? Jangan-jangan dia memiliki kelerengan yang terjal. Kalau iya, berarti dia sudah memiliki kerentanan secara fisik yang tinggi. Kemudian, daerah itu secara tutupan hutannya masih bagus atau tidak? Nah, kalau tutupan hutannya sudah berkurang, atau deforestasinya sudah tinggi, maka kerentanan secara fisiknya itu sudah tinggi. Kerentanan secara lingkungannya itu sudah tinggi, karena tutupan hutannya sudah berkurang, maka kerentanannya naik lagi angkanya. Nah, kalau ini apa namanya tadi ya, kalau kita melihat faktor misalnya kerentanan aja, kapasitas dan lain-lain nanti, apakah setiap daerah itu akan berbeda-beda juga, Bang? Setiap berbeda. Kalau lagi di Indonesia kan negara kepulauan dengan tipe yang berbeda. Betul, juga ya. Berbeda. Berarti kajiannya juga nanti harusnya berbeda-beda dong. Kajiannya, parameternya sudah ada, cuman hasil kajiannya akan berbeda, tergantung dengan kondisi daerahnya. Nah, karena misalnya bicara aspek sosial, jumlah penduduk, jenis kelamin, itu akan menentukan tinggi rendahnya. Jadi bisa saja dari aspek fisik dan aspek lingkungan dia tinggi, tapi ternyata di daerah itu tidak terdapat aset dan manusia, maka dia tidak akan naik bertambah kerentanannya. Jadi hanya yang menambah kerentanannya itu adalah aspek fisik dan aspek lingkungan. Nah, yang ketiga itu, yang satu lagi adalah ketika bicara aspek kerentanan dari aspek ekonomi. Semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tersebut, maka kerentanan juga semakin tinggi. Karena kemampuan dia untuk melakukan upaya-upaya mitigasi kah, upaya kesiapsiagaan kah, itu akan rendah. Maka dia kerentanan juga akan tinggi. Nah, jadi sehingga ketika bicara terjadi banjir dan hujan, jangan mengutuk hujannya yang menjadi penyebab. Karena yang dilihat itu adalah sebenarnya penyebabnya apa? Dari segi kerentanan, aspek fisiknya apa yang rentan ini. Nah, untuk menjawab supaya tidak terjadi banjir atau longsor, yang diurus itu adalah kerentanan itu. Kalau kerentanannya tinggi, turunkan kerentanannya. Kalau daerah itu tutupan hutannya sudah berkurang, maka yang diurus supaya tutupan hutannya bisa lebih bagus lagi. Nah, gitu. Terima kasih. Lengkap sekali penjelasan dari Uda ya. Nah, mungkin kita masuk ke Kak Kiki sebagai penggiat di lapangan gitu ya, terkait dengan pendampingan
masyarakat, terutama untuk program perhutanan sosial juga mendampingi di situ. Nah, kalau menurut pandangan Mbak Kiki sendiri terkait dengan bencana di wilayah Sulawesi, terutama untuk wilayah PS itu seperti apa pandangannya sendiri? Gitu? Ya, kalau dari kami, kenapa kami mendorong masyarakat untuk mengajukan izin PS awalnya itu sebenarnya ini menjadi peluang sebenarnya, peluang dalam tanda kutip bagaimana masyarakat yang selama ini sudah mengelola hutan mereka, tapi klaim negara bahwa itu adalah hutan negara itu menjadi solusi dari selama ini hutan yang sudah dikelola jauh sebelum negara menetapkan itu sebagai kawasan hutan misalnya. Yeah. Nah, ini juga menjadi beberapa aksi-aksi mitigasi yang bisa dilakukan di PS yang mendukung upaya mencegah terjadinya bencana itu, misalnya banjir maupun longsor. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah satu aksi-aksi yang bisa dilakukan ketika izin PS itu ada, yang pertama yaitu lembaga pengelola hutan desa misalnya atau kelompok-kelompok HKM misalnya bisa melakukan patroli kawasan hutan yang rutin yang bisa mereka lakukan gitu, melakukan aksi-aksi tanam yang memang selama ini sebelum pun ada izin PS itu sudah sering dilakukan karena mereka memang beraktivitas di wilayah tersebut untuk melakukan biasanya pengambilan hasil hutan bukan kayu, memanfaatkan wisata alam yang ada di sana misalnya untuk mereka melakukan penataan untuk jasa lingkungan mereka gitu. Yang lain misalnya kenapa kita juga terus melakukan pendampingan untuk PS ini, selain menjaga kelestarian hutan itu sendiri, tapi juga bisa menambah nilai yang ada hasil hutan yang akan yang selama ini mereka kelola. Selama ini kan misalnya hasil buah yang dari hutan misalnya dijual secara bahan mentah gitu ya, misalnya seperti misalnya ada produk bawang, misalnya bawang hutan yang dijual secara mentah. Tapi kalau kemarin setelah kita melakukan intervensi misalnya nilai ekonominya dinaikkan. Misalnya bawang hutan yang selama ini cuma dijual mentah, tapi bisa jadi diolah lebih baik lagi gitu, diolah, dikemas, ditambah nilainya sehingga menjadi sebuah produk misalnya dibuat sebagai minuman herbal, dikemas secara menarik gitu ya, dan dilakukan uji lab bekerjasama dengan pihak akademisi dan farmasi untuk melakukan kajian apa sih nilai-nilai tambah dari produk hasil hutan ini. Nah, itu yang dikelola oleh masyarakat untuk diolah pasca panennya dan dijual, menambah nilai ekonominya. Jadi masyarakat selain menjaga hutannya juga nilai ekonominya bisa bertambah dengan tadi dengan kami mendorong adanya izin PS. Jadi selama ini masyarakat mungkin juga was-was karena klaim negara terhadap hutan mereka yang selama ini memang sudah diolah sebelumnya tapi dianggap sebagai hutan negara, dan sekarang dengan adanya izin PS yang diberikan lebih merasa lebih aman lah ya, dengan adanya izin PS yang sudah diberikan. Gitu. Kalau program-program yang seperti itu sudah dilakukan dari sebelumnya atau memang menjadi upaya yang didorong oleh teman-teman Yayasan Merah Putih dalam rangka mitigasi bencana khusus nih misalnya kayak gitu, atau memang sudah ada dari sebelumnya kemudian menjadi sepertinya ini menjadi salah satu langkah yang pas gitu? Nah, sebelumnya sebenarnya banyak ya sebelum ada ini kearifan lokal masyarakat sebenarnya sudah ada sejak dulu terkait bagaimana mereka menjaga hutan mereka sehingga ruang hidup mereka itu yang di bawah ya, yang di desa kampungnya mereka tidak menjadi langganan banjir misalnya. Sebenarnya sudah ada kearifan lokal yang sudah dilakukan, tinggal kita memperkuat sebenarnya atau mengingatkan kembali apa-apa yang misalnya di zona ini tidak boleh dilakukan pembukaan lahan lagi atau misalnya pengolahan baru lagi, tapi yang dimanfaatkan yang sudah existing, dan ada zona yang memang pemanfaatan untuk menjaga tata air mereka. Jadi
juga sudah memang diberlakukan sebelumnya dari kearifan lokalnya mereka itu, tapi tinggal ditata aja sih sebenarnya. Ini tinggal diperkuat penetapannya seperti apa gitu. Gitu. Terima kasih. Nah, kalau menurut Uda sendiri ini kan tadi Mbak Kiki ini bercerita tentang program yang dilakukan di lapangan terkait dengan upaya mitigasi bencana begitu. Nah, kira-kira gimana pandangan Abang? Apakah memang programnya sudah pas atau apa yang perlu ditingkatkan lagi sehingga masyarakat bisa terlindungilah pada saat terjadi bencana? Jadi ini menarik nih yang disampaikan Mbak Kiki, gitu kan? Nah, dari apa yang dilakukan sebelum ada izin PS, nah secara kearifan lokal masyarakat sebenarnya sudah tahu mana yang harus mereka jaga dan apa yang harus mereka lakukan terhadap beberapa tempat. Karena ini kaitannya adalah soal keselamatan mereka. Nah, jadi ini menariknya izin PS ini begini. Nah, kaitan dengan mitigasi bencana ekologis. Karena biasanya yang dapat PS itu kan pasti masyarakat di sekitar kawasan. Wajib itu. Kalau ketika masyarakat di sekitar kawasan diberikan kewenangan dan hak yang lebih jelas untuk mengelola kawasan, kan ini menyangkut soal keselamatan, menyangkut soal ekonomi, mereka tentu akan lebih fight untuk mempertahankan dan mengelola kawasannya. Nah, diantaranya selama ini secara kearifan lokal mereka sudah menjaga. Mereka sudah melakukan upaya-upaya yang mungkin dalam pikiran mereka ini tidak bicara ini mitigasi bencana ekologis, tidak. Tapi yang mereka sadari ketika itu mereka lakukan adalah ini untuk keselamatan mereka. Nah, kunci sebenarnya mitigasi itu adalah memastikan memberikan jaminan keselamatan, keberlanjutan hidup, dan penghidupan masyarakat berada di sekitar kawasan itu. Nah, dengan ada izin PS ini, maka mungkin bisa dipertajam. Sebelum melakukan RKPS misalnya, sudah ada kajian risiko bencana wilayah yang mendapat izin PS. Sehingga dari kajian risiko itu ketahuan mana kemudian yang memiliki kerentanan dan mana wilayah khusus yang seperti disampaikan Mbak Kiki tadi. Ini diplot. Nah, dari hasil kajian itu ketahuan, berarti yang daerah ini perlu ditingkatkan untuk tutupan kawasannya. Oh, ini ada sumber mata air, ini kayaknya perlu dilakukan ini. Nah, sehingga upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya kemudian mengurangi kerentanan karena ada upaya-upaya mempertahankan. Kalau ada orang masuk kawasan dilakukan pengamanan gitu kan. Nah, ketika ada lahan yang kurang tutupan dilakukan penanaman. Dan secara ekonomi ketika mereka mendapatkan lahan ini, otomatis ini akan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Nah, ketika masyarakat sudah sejahtera, artinya tekanan terhadap kawasan juga akan berkurang. Maka aspek kerentanan dari aspek sosial dan ekonomi juga bisa diselesaikan, sehingga menjadi turun. Nah, maka risikonya mestinya turun. Secara bahayanya bisa dicegah juga. Kenapa? Jadi dalam konteks bencana itu ada bencana itu potensi bencananya yang bisa dicegah, ada yang tidak. Kalau letusan gunung api, gempa bumi tidak akan bisa kita cegah, karena itu sudah alamiah. Nah, kalau banjir dan longsor itu bisa dicegah. Gimana mencegahnya? Ya, kalau ada tutupan kawasan di daerah tangkapan air kurang, dilakukan penanaman. Sehingga dia tidak menjadi run-off dengan sedimentasi karena sudah bagus. Kalau ini daerah kelerengan, maka cara pengelolaannya adalah tidak boleh main babat saja. Bikin terasering, bikin apa gitu kan. Nah, kalau sudah ada izin PS, tentu kemudian akan kita mengelola dengan lebih baik lagi. Nah, sehingga dengan harapannya dengan ada izin PS ini menjadi bagian kalau dalam konteks manajemen bencana ini sebenarnya disebut dengan mitigasi non struktural. Jadi mitigasi non struktural itu adalah adanya regulasi atau kebijakan yang memastikan upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana itu bisa dijalankan dengan pasti. Nah, jadi dengan ada mitigasi non struktural, ada keluar kebijakan, keluar izin PS, nanti ada RKPS yang ditetapkan lagi. Kemudian aksinya adalah dalam bentuk mitigasi struktural. Nah, mitigasi strukturalnya apa? Nanam, masang talut gitu kan, bikin terasering gitu kan. Nah, itu kira-kira. Ya. Nah, kalau di lapangan sendiri Mbak Kiki, itu aktor-aktor yang terlibat dalam program ini siapa saja ya? Apakah teman-teman sendiri atau misalnya berkolaborasi dengan lembaga lain begitu? Ya, memang mendorong perhutanan sosial ini tidak bisa memang hanya satu pihak. Harus melibatkan stakeholder yang lain, terutama sebenarnya pemerintah desa sebagai pengambil kebijakan di desa, juga pemerintah daerah, bahkan bisa juga kita bekerjasama dengan private sector bisnis misalnya. Yang penting dalam tanda kutip bisnis yang tidak merusak lingkungan ya, yang tidak ekstraktif gitu ya. Nah, yang paling memungkinkan ya
PS ini mungkin sedikit kelemahannya ya, misalnya pasti ya sumber daya manusia kami juga pasti masyarakat pasti terbatas ya. Nah makanya perlu didampingi dan mengambil banyak kawan lah ceritanya gitu. Nah salah satunya untuk mendukung itu sebenarnya keterlibatan pemerintah daerah terutama. Bagaimana caranya? Karena kadang-kadang kita tahu tuh di dinas itu pasti masing-masing udah punya program. Nah, tapi bagaimana program itu bisa diarahkan ke lokasi-lokasi PS yang kita dorong gitu. Caranya adalah kami kemarin salah satu pengalaman kami adalah melakukan upaya kerjasama Yayasan Merah Putih dengan pemerintah Kabupaten Donggala melakukan kesepakatan bersama untuk mendorong apa sih yang harus dilakukan, intervensi apa yang dilakukan untuk perhutanan sosial ini. Bagaimana PS ini menjadi salah satu cara juga untuk mencegah perubahan iklim misalnya. Nah itu dituangkan dalam bentuk kerjasama yang ditandatangani oleh Bupati, dan itu yang menjadikan kita modal kita untuk melakukan komunikasi dengan pihak dinas-dinas, kira-kira program apa yang bisa membantu untuk itu gitu. Misalnya pengadaan bibit dari pertanian misalnya, atau misalnya dari dinas pariwisata, mereka mau bantu apa di wisata ini gitu. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan selain jadi wajahnya bisa apa aja gitu. Wisata, wajahnya misalnya pertanian, tapi intinya adalah bagaimana hutannya tetap terjaga gitu. Salah satunya juga sebenarnya yang paling penting ketika PS itu diberikan adalah masyarakat tahu nih di mana sih batas-batas PS yang sudah dikasih sama negara ini. Itu yang mesti yang lemah. Kenapa? Batas-batas itu penting, kata batas itu penting karena misalnya desa ini diberikan PS, tapi di desa sebelah misalnya banyak investasi ekstraktif misalnya. Itu bisa berbahaya misalnya ketika batas itu misalnya diklaim oleh kampung lain misalnya yang punya beda konsep pengelolaan desanya misalnya. Jadi ketika ada batas, mereka udah nggak bisa lagi sebenarnya tahu bahwa ini adalah batas kami, tidak bisa lagi diganggu karena dia udah ada izinnya. Jadi karena misalnya dia dikepung oleh tambang galian C misalnya, begitu sih pengalaman kami di Donggala ya, misalnya di Banawa itu beberapa desa yang kami dampingi berbatasan dengan desa-desa juga lain yang gunungnya, hutannya itu sudah tergeruk tambang galian C. Di desa tetangga sebelahnya yang banyak batu pasir kerikilnya itu udah disuplai ke IKN misalnya, sehingga tergerus dan pasti berpotensi karena jualannya jadi banyak gitu, pasti niatnya pasti perluasan wilayah. Nah makanya penting tata batas itu dilakukan. Nah tata batas ini biasanya harus dilakukan oleh teman-teman dinas kehutanan, BPKH gitu. Jadi harus ada komunikasi yang semua pihak harus bisa membantu gitu. Jadi wajahnya bisa PS tapi programnya bisa apa aja sebenarnya. Contoh misalnya hal-hal kecil selain di kegiatan di hutannya langsung gitu ya. Misalnya warga butuh penanamannya yang tidak menggunakan pestisida. Jadi pengurus PS-nya kan menanamnya tanpa tidak lagi menggunakan bahan-bahan kimia ya. Diusahakan menggunakan pupuk-pupuk organik misalnya. Sebenarnya bisa memanfaatkan warga dengan isu stunting misalnya, warga disuruh misalnya menanam maksudnya warga disuruh mengumpulkan sampah-sampah organiknya, terus diolah menjadi pupuk organik. Nanti pupuknya bisa dikasih ke petani ZPS yang lagi nanam, yang hasilnya pasti lebih baik hasilnya ya. Hasilnya misalnya hasil itu bisa dimanfaatkan oleh warga misalnya untuk yang dikonsumsi misalnya bisa mengurangi untuk ibu hamil misalnya, ada gizi-gizi yang bisa membantu yang teman-teman di hutan untuk ibu hamil. Pasti otomatis kalau ibu hamil dikasih ini pasti bayinya sehat. Itu bisa mengurangi stunting gitu, isi stunting itu kan bisa banyak hal gitu yang bisa terkaitan dengan isu PS ini gitu. Jadi memang kita harus pintar-pintar berkolaborasi dengan siapa saja yang bisa membantu. Kalau misalnya itu berhasil, otomatis PS-nya jalan, terus masyarakat juga bisa terbantu dengan semua program bisa masuk gitu ya, bisa menambah nilai ekonomi juga sebenarnya gitu. Ya namanya mitigasi berarti kan mengurangi resiko mengurangi risiko bencana. Memang
yang harus kita lakukan dari saat ini gitu ya Bang ya. Iya. Karena maksudnya kalau yang selama ini saya sih melihatnya gitu, ketika ada bencana apa yang besar lah, gempa bumi baru kerasa. Kita harus ngapain ya gitu tanpa pembelajaran sebelumnya gitu. Kalau tadi melihat cerita-cerita Mbak Kiki, ternyata bencana itu kita bisa kurangi resikonya dengan melakukan hal-hal kecil, kebiasaan hal-hal yang kecil gitu ya. Kalau masuk ke Abang lagi, kira-kira sebenarnya aktor yang paling bertanggung jawab nih terhadap kondisi apa ya, bencana di Indonesia saat ini sebenarnya siapa sih gitu, terutama dengan memperhatikan tadi yang disampaikan oleh Mbak Kiki ya, mungkin ada tambahan lagi kah atau seperti apa Bang? Ya, nah ini kita mau melihat misalnya kalau yang bertanggung jawab ketika misal tanda kutip kita bicara soal bencana ekologis misalnya. Ya. Nah, kita harus analisis dulu penyebabnya bencana, misalnya terjadi longsor di daerah A yang menyebabkan kemudian kerugian aset dan manusia. Nah, harus dilakukan kajian penyebab longsor itu apa, lepas dari soal hujannya. Nah, kalau misalnya ternyata di daerah itu sudah banyak izin-izin ekstraktif yang kemudian menyebabkan terganggunya ekosistem, menurunnya daya dukung daya tampung lingkungan, maka sesuai Undang-Undang 24 itu menjadi tanggung jawab yang mendapatkan izin termasuk yang berizin. Dan itu ada sanksi pidananya. Jadi sebuah kebijakan pembangunan yang bisa menyebabkan kerugian harta benda dan kehilangan nyawa itu bisa dipenjara, bisa didenda. Nah, jadi kalau bicara tanggung jawab, tapi basisnya harus ada kajian. Nah, sehingga ini kalau soal yang bertanggung jawab ketika sudah terjadi bencana. Nah, terus tanggung jawab mengurus bencana ini siapa? Undang-Undang 24 sudah memberi amanah, itu tanggung jawabnya pemerintah. Di nasional itu ada BNPB, di daerah namanya ada BPBD. Diberi amanah sebagai badan yang mengurus. Pertama tugasnya, fungsi utamanya itu BPBD, dan BPBD itulah fungsi mengkoordinasikan lintas sektor siapa saja pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana dijahit oleh BNPB dan BPBD. Nah, sesuai yang disampaikan Mbak Kiki tadi, jadi ngurus bencana itu kalau diurus bersama, nggak ada yang berat. Nah, bagaimana supaya tidak berat? Sudah dibentuk lembaganya secara nasional. BNPB, fungsi utamanya fungsi koordinasi, kedua fungsi komando, yang ketiga itu baru fungsi pelaksana. Jadi dia mengkoordinasikan dan menjahit lintas sektor. Oh, ini kalau PS ini urusannya bagaimana, kemudian oh di daerah PS si A ini dari 15 hektar, 5 hektar ini daerahnya kritis. Maka yang diurus adalah sebenarnya pemilik PS bisa berkoordinasi dengan BPBD, nanti BPBD mengkoordinasikan dengan siapa. Oh, ini kayaknya ini cocok tanamannya apa. Karena belum tentu semua dengan kehutanan. Kalau ini lahannya begini, berarti ini cocoknya dengan dinas pertanian, ini dikonekkan. Kerjanya itu siapa? BPBD. Menyambungkan dan kemudian memastikan itu bisa disupport. Kenapa? Kalau itu bisa dilakukan, maka lahan itu bisa dimanfaatkan dan dikelola. Secara ekonomi dia berkontribusi meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya, sehingga dia mampu melakukan upaya-upaya yang lebih lagi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Nah, itu contoh salah satu misalnya. Maka tanggung jawab secara pengelolaan bencana secara keseluruhan itu harusnya tanggung jawab bersama. Tapi yang menjadi leading siapa? Oh, tetap pemerintah, karena amanahnya jelas gitu. Kalau upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat apa nih? Upayanya upaya yang maksudnya bagaimana nih? Untuk memitigasi bencana itu sebenarnya. Sebenarnya upaya mitigasi bencana itu bisa dilakukan oleh masyarakat apa saja. Tapi kata kuncinya adalah sesuai dengan kompetensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Karena tidak mungkin masyarakat, misalnya ini dalam daerah PS, kita contohkan ketika ada satu izin PS, ada aliran sungai, yang kemudian aliran sungai itu berpotensi akan terjadi bendungan alami. Ketika curah hujan tinggi, bendungan ini bisa menjadi pemicu untuk banjir bandang misalnya. Maka upaya misalnya kalau sekedar membuka bendungan alami, memotong kayu-kayu yang menghambat, mungkin. Nah, ini bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena biasanya kan ada sinso, gotong royong sama-sama. Tapi kalau sudah masang talut, mitigasi struktural, nggak mungkin masyarakat. Karena biayanya besar, sumber dayanya besar. Nah, inilah yang harus dibagi. Mana yang porsinya itu menjadi partisipasi secara mandiri oleh masyarakat, mana yang kemudian ini harus intervensi oleh pemerintah dan pihak lain. Nah, sebenarnya tidak hanya harus pemerintah. Yang lemah hari ini itu adalah kontribusi dari sektor swasta.
dalam melakukan upaya-upaya PB, terutama pengurangan risiko bencana. Tapi kalau saat darurat, nggak perlu dipanggil mereka. Mereka akan datang dengan bawa bendera. Walaupun sekali datang benderanya sampai bencana selesai diurus. Nah, tapi kalau dalam konteks pengurangan risiko bencana, upaya-upaya mitigasi, upaya-upaya kesiapsiagaan, ini masih minim sekali peran serta sektor swasta. Padahal potensinya besar. Mereka punya CSR. Yang kemudian lebih besar sebenarnya potensinya dari APBD dan APBN. Nah, yang masalah itu hari ini BNPB dan BPBD belum mampu merangkul sektor swasta secara optimal untuk mendukung perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif. Jadi preventif itu adalah stressingnya di pra. Jadi lebih banyak mitigasi-mitigasi dan kesiapsiagaan. Nah, ini bertumpu pada APBD dan kemandirian masyarakat. Ya, akhirnya agak terseok-seok. Nah, harusnya dengan fungsi koordinasi, BNPB dan BPBD harus bisa mengoptimalkan sumber daya sektor swasta untuk mengintervensi. Misalnya PS. PS butuh apa? Nah, ini dijahit ini. Wah, ini support lah ini. Kalau kalian support dengan CSR, ini kawasan ini bisa lebih bagus. Bisa tidak terjadi bencana, gitu kan. Nah, gitu. Ya, terima kasih udah. Nah, ini penutup mungkin ya dari Mbak Kiki. Kalau di tempatnya Mbak Kiki sendiri seperti apa tadi? Peran BPBD apakah BPBD ini sudah berkoordinasi dengan baik dengan misalnya salah satunya lembaga Mbak Kiki atau apa secara umum lah lembaga-lembaga di Sulteng ini dalam rangka pengurangan risiko bencana ini? Kalau selama ini kalau kami ajak diskusi ya masih inilah ya masih terbuka lah ya mereka untuk cuman ya itu memang biasanya mereka itu bekerja pas ada bencana misalnya gitu ya. Biasanya gitu sih sebenarnya. Masih respon darurat ya. Iya, masih respon darurat ya. Harus digeser lagi paradigmanya, harus lebih maju jadi mungkin, preventif. Memang perlu ada sering-sering pertemuan multi pihak ya, para pihak untuk ketemu untuk membicarakan apa yang harus dilakukan, pencegahannya sebenarnya yang paling penting. Nah, kalau yang lain sebenarnya terkait kalau misalnya tadi yang seperti Abang bilang tuh, kalau misalnya hutannya sudah terjaga, artinya masyarakat bisa mengelola, masyarakat bisa sejahtera, masyarakat tidak perlu lagi menjadi keluar kampung misalnya untuk menjadi buruh di kota, menambah polusi atau menambah apa ya? Menambah masalah konflik baru gitu. Tapi sebaiknya dia kalau hutannya ada, kesempatan dan peluang itu ada gitu ya. Dan semua para pihak bisa mendukung, ada lapangan-lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan sendiri dengan menanam misalnya, dengan menambah nilai produksi, nilai produknya mereka menjadi lebih bernilai gitu. Orang-orang tidak perlu ke kota mencari pekerjaan, orang-orang bisa bekerja di desa dan bisa menjaga kampung mereka gitu dari ancaman, terutama ancaman ini ya, bencana dan perusahaan-perusahaan ekstraktif misalnya yang biasanya mengepung kampung mereka gitu. Kalau orang nggak ada di kampung pasti lebih mudah masuk, tapi kalau ada orangnya, kalau kampungnya kosong orang lain datang. Orang lain datang. Jadi itu yang paling penting gitu. Jadi harus membuat produktif. Jadi produktivitas itu harus tinggi. Yakin ya dengan program yang sedang dijalankan oleh teman-teman YMP ini? Ya, sementara ini masih dalam proses perjuangan ya. Dan harus yakin. Saya kira mungkin PS menjadi langkah pertama gitu, sebelum memang mungkin kalau perlu sih sebenarnya nggak hanya soal dikasih akses dalam mengelola hutan, tapi justru dikasih hak pengelolaan penuh misalnya. Misalnya ditingkatkan misalnya dari hutan desa ke hutan adat misalnya lebih maju lagi. Lebih maju lagi gitu ya. Jadi masyarakat lebih aman. Tapi ini sudah progres yang baik sih untuk masyarakat lebih aman dalam mengelola hutan mereka gitu. Terima kasih. Ini apa ya? Pembicaraan kita sebenarnya kayaknya masih kurang nih. Cuma kalau terlalu panjang nanti kita kehabisan waktu. Tidak cukup waktunya. Nah, lain waktu kita ini lagi kita sambung lagi gitu ya. Ya inilah maksudnya AP2SI melakukan podcast ini sebenarnya tujuannya ya ingin mencatat praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan semua, kemudian ya mempertemukan dengan ahli yang memang ahlinya ini ternyata ada di lingkungan sekitar kita juga ya. Jadi untuk pembelajaran kita bersama begitu. Nanti mungkin kita perlu update lagi dari Mbak Kiki mungkin sekarang perjalanannya sampai mana, dan itu mungkin bisa direplikasi oleh kawan-kawan yang lain. Dan udah selaku
pegiat praktisi. ya. Praktisi gitu kan nanti bisa ikut menilai karena tadi ternyata ketika segala sesuatu harus ada penilaian, kemudian ada kajian tersendiri ya. Nah, jadi ada indikator ketahanan namanya. Indikator ketahanan daerah. Jadi ada 71 indikatornya. Nah, dan itu mulai dari apa yang penanaman, ada kelembagaan, ada dokumen gitu kan. Nah, itu ada penilaiannya. Penilaian sendiri-sendiri. Nah, itu mungkin nanti kedepannya kita bisa belajar tentang itu. Untuk sore ini kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain dan terima kasih semuanya.